Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ma'asyar muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang mana kitab ini mensyarah kitab hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu Babu Al-Miyah, bab terkait dengan air. Dan sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab yang kedua, Babu Al-Aniyah. Babu Al-Aniyah, bab tentang wadah atau bejana. Ya, bab tentang wadah atau bejana. Ya, kita langsung masuk ke hadisnya. Ya, Al-Hadithu Ar-Rabi Ashar, hadis ke-14, Babu Al-Aniyah, bab wadah atau bejana, Kitabu At-Taharah, pembahasan terkait dengan bersuci. Ya. Wa an Abi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu min sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-14, hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum di dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Karena wadah-wadah tersebut untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian orang-orang muslim di akhirat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal-hal penting dari hadis atau faedah dan hikmah yang bisa dipetik dari hadis ini, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram ini. Yang pertama adalah larangan makan dan minum dengan menggunakan wadah atau bejana dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Kedua, larangan ini menunjukkan hukumnya haram. Ketiga, hukum ini berlaku umum, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. 4. Larangan menggunakan keduanya untuk makan dan minum yang mencakup penggunaan untuk manfaat apa saja kecuali sesuatu yang telah diperbolehkan. Kelima, apabila menggunakan keduanya adalah haram pada hal-hal yang dibutuhkan, maka menggunakan wadah-wadah tersebut hanya sebagai hiasan lebih diharamkan. 6. Di dalam hadis tersebut bukan berarti dibolehkan bagi non-muslim menggunakan perabotan emas dan perak di dunia, tetapi yang dimaksud adalah menjelaskan kondisi dan realitas yang ada pada mereka. Sebab apabila tidak, maka mereka terkena perintah dan disiksa berdasarkan dasar-dasar syariat, cabang syariat, perintah dan larangan agama. Sementara orang Islam yang bertakwa, yang menjauhi hal-hal tersebut, maka mereka akan menikmati penggunaannya di akhirat sebagai balasan atas apa yang mereka tinggalkan di dunia dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, larangan dan hukum haram dalam penggunaan wadah atau perabotan dari emas dan perak serta pemakainya bersifat umum, baik dari emas murni atau perak murni atau yang disepuh dan dilapisi serta jenis-jenis alat kecantikan dan hiasan lainnya. Larangan dan hukum haram tersebut bersifat umum. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,
Ijma' telah terlaksana mengenai haramnya makan dan minum dengan keduanya. Juga seluruh jenis pemakaian barang yang sejenis dengan makan dan minum berdasarkan ijma' ulama. Kedelapan, ungkapan fa innaha lahum fid dunya. Maksudnya barang siapa yang menggunakannya maka ia telah menyerupai orang-orang non-muslim karena mereka memang menghalalkannya. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka. Dan keserupaan yang paling besar adalah pada hal keyakinan dan hukum halal dan haram. 9. Yang dijadikan hukum dasar dalam perintah membedakan diri dengan orang non-muslim adalah hukum wajib. Selagi tidak ada dalil yang membolehkan tidak membedakan diri dari mereka. Contohnya hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin wafirul liha." Bedakanlah diri kalian dari orang musyrik, peliharalah jenggot. Kita tidak mengetahui adanya dalil yang menentang wajibnya memelihara jenggot. Dengan demikian hukum memeliharanya wajib dan mencukurnya diharamkan karena di dalamnya terdapat penyerupaan dengan orang-orang musyrik. Adapun jenis yang kedua, Abu Dawud dengan sanad yang sahih meriwayatkan hadis dari Shaddad bin Aus. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim." Bedakanlah diri kalian dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak memperbolehkan sama sekali salat dengan menggunakan sandal dan sepatu mereka atau khuf. Ada hadis yang menyelisihinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Darimi dengan sanad sesuai kriteria Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan para sahabatnya, beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sisi kirinya. Ini menunjukkan bahwa perintah membedakan diri yang disebutkan pada hadis tersebut tidaklah wajib. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya, baik itu bagi diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, kepada peserta sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.